Shalom Pak, perkenalkan nama saya Tio Sinta Malau, NIM 24010410, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, semester 4 Grup A. Di sini saya membuat ujian akhir semester saya dari mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana, dosen pengampu Bapak Abai Manupa Tambunan MPD. Di sini saya akan menjawab 5 soal, yang dimana soal pertama, definisi manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan Kristen suatu proses perencanaan, pengadaan, pengaturan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan inventaris hingga penghapusan seluruh fasilitas pendidikan yang digunakan untuk menunjukkan proses pembelajaran berdasarkan nilai-nilai Kristen dan prinsip Alkitabiah. Sarana pendidikan meliputi alat yang secara langsung digunakan dalam pembelajaran seperti buku, meja, kursi, media pembelajaran, alat teknologi. Sedangkan prasarana meliputi fasilitas pendukung seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan, dan tempat ibadah. Dalam pendidikan Kristen, manajemen sarana dan prasarana bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan fisik sekolah, tetapi juga menjadi sarana untuk membentuk karakter, iman, disiplin, tanggung jawab peserta didik sesuai dengan kehendak Tuhan. Soal yang kedua, mengenai ruang lingkup perencanaan, inventaris, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan Kristen. Pembahasan yang pertama, ruang lingkup perencanaan sarana dan prasarana pendidikan Kristen berdasarkan Amsal 24 ayat 6. Amsal 24 ayat 6 mengatakan, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Ayat ini menegaskan perencanaan yang matang sebelum melakukan suatu pekerjaan. Dalam konteks pendidikan Kristen, perencanaan sarana dan prasarana mencakup beberapa penting dari ayat ini. Yang pertama, mengidentifikasikan kebutuhan fasilitas sekolah sesuai perkembangan peserta didik. Yang kedua itu menentukan prioritas pengadaan sarana berdasarkan kebutuhan utama pembelajaran. Yang ketiga, menyusun anggaran pengadaan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Yang keempat, menyesuaikan fasilitas dengan visi, misi, dan nilai-nilai pendidikan Kristen. Yang terakhir, melibatkan kepala sekolah, yayasan, dan pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. Yang pembahasan yang kedua mengenai ruang lingkup inventaris sarana dan prasarana pendidikan Kristen berdasarkan Keluaran 22 ayat 9. Keluaran 22 ayat 9 menjelaskan pentingnya tanggung jawab dan kejujuran terhadap barang milik bersama. Dalam pendidikan Kristen, inventaris berarti pencatatan seluruh barang dan fasilitas sekolah secara sistematis dan bertanggung jawab. Ruang lingkup inventaris yang meliputi dari ayat tersebut ada 5. Yang pertama, pendekatan seluruh sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, pemberian kode atau nomor inventaris pada setiap barang. Yang ketiga, pencatatan kondisi barang secara berkala. Yang keempat, penyusunan laporan inventaris secara transparan. Yang kelima atau yang terakhir, pengawasan penggunaan fasilitas agar tidak disalahgunakan. Pembahasan yang ketiga, ruang lingkup pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan Kristen berdasarkan Keluaran 36 ayat 4. Keluaran 36 ayat 4 mengatakan, menggambarkan bagaimana para pekerja menjaga dan melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Dalam pendidikan Kristen,
pemeliharaan sarana dan prasarana bertujuan menjaga fasilitas agar tetap layak digunakan. Ruang lingkup pemeliharaan dalam Keluaran 36 ayat 4 mengatakan meliputi ada 5. Yang pertama itu membersihkan fasilitas sekolah secara rutin. Yang kedua, memperbaiki kerusakan ringan maupun yang berat. Yang ketiga itu menjaga keamanan fasilitas sekolah. Yang keempat, menggunakan sarana dengan disiplin dan bijaksana. Dan yang terakhir atau yang kelima, menanamkan rasa milik kepada seluruh warga sekolah. Yang pembahasan yang ketiga, soal yang ketiga yaitu definisi manajemen ruang kelas pendidikan Kristen di SMP dan tujuannya berdasarkan pandangan Alkitabiah. Manajemen ruang lingkup kelas pendidikan Kristen sekolah menengah pertama adalah proses mengatur lingkungan belajar, peserta didik, metode pembelajaran, disiplin, serta suasana kelas yang tercipta suasana kelas agar tercipta pembelajaran yang tertib, nyaman, aktif, dan berdasarkan nilai-nilai Kristen. Adapun tujuan manajemen ruang kelas berdasarkan pandangan Alkitabiah yaitu ada 5. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang damai dan tertib. Yang kedua, menentukan karakter yang disiplin, bertanggung jawab, dan takut akan Tuhan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati dan mengasihi sesama. Yang keempat, membantu peserta didik mengembangkan potensi akademik dan rohani. Yang kelima atau yang terakhir, menjadi kelas sebagai tempat bertumbuh iman dan pembentukan moral. Pandangan Alkitabiah menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter serupa dengan Kristus. Ada yang selanjutnya, soal yang keempat, yaitu sarana dan prasarana penunjang pendidikan dalam lembaga pendidikan Kristen dan manfaatnya. Yang pembahasan yang pertama, bagaimana berbagai sarana dan prasarana penunjang pendidikan Kristen, yaitu yang pertama ruang kelas, perpustakaan, laboratorium komputer. Yang keempat, tempat ibadah. Yang kelima, ruang UKS. Yang keenam, lapangan olahraga. Yang ketujuh, media pembelajaran digital. Yang kedelapan, buku pembelajaran dan Alkitab. Yang kesembilan, ruang guru dan ruang konseling. Yang ke-10 atau yang terakhir, toilet dan fasilitas kebersihan. Yang kedua yaitu kebermanfaatan fasilitas tersebut dalam meningkatkan iman dan mutu pendidikan. Yaitu yang pertama, ruang kelas yang nyaman membantu siswa lebih fokus belajar. Yang kedua, perpustakaan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan rohani. Yang ketiga, tempat ibadah mendukung pertumbuhan iman melalui doa dan ibadah. Yang keempat, laboratorium meningkatkan keterampilan kreatif peserta didik. Yang kelima, UKS menjaga kesehatan siswa agar proses pembelajaran berjalan optimal. Yang keenam, lapangan olahraga membantu kerjasama, disiplin, dan kesehatan jasmani. Yang ketujuh, media digital mempermudah proses pembelajaran yang modern dan aktif.
Yang ke-8, ruang konseling membantu pembinaan karakter dan penyelesaian masalah siswa. Ya, yang soal yang ke-5 yaitu atau soal yang terakhir mengenai fasilitas UKS atau klinik sekolah berdasarkan Yeremia 33 ayat 6. Yeremia 33 ayat 6 mengatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepadanya kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyikapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Yang dimana ayat ini menunjukkan bahwa kesehatan dan pemeliharaan kehidupan sangat penting dalam pandangan Tuhan. Oleh sebab itu, manajemen UKS atau klinik sekolah harus menyediakan fasilitas yang mendukung kesehatan dan keselamatan peserta didik, yang dimana fasilitas yang diperlukan yang dimana fasilitas yang perlu disediakan yaitu yang pertama, tempat tidur atau ruang istirahat pasien. Yang kedua, kursi roda apabila peserta didik pas waktu baris atau melakukan upacara di waktu baris atau dalam melakukan upacara tiba-tiba keadaannya lemah, supaya menaiki kursi roda agar bisa dibawa dari lapangan ke ruang UKS. Yang ketiga, snack atau bagian roti-rotian, yang dimana itu apabila siswa pasien yang lapar, yang belum makan dari rumah, bisa mengkonsumsi snack tersebut atau sebagai pengganjal perutnya sebelum makan siang atau makan setelah pulang dari ruang UKS. Yang ketiga, kotak P3K. Yang keempat, obat-obatan dasar dan alat pemeriksa. Yang kelima, termometer. Yang keenam, ruang yang bersih, sehat dan nyaman. Yang selanjutnya, air bersih dan fasilitas sanitasi. Yang selanjutnya, tenaga kesehatan. Yang selanjutnya, alat kebersihan. Yang terakhir yaitu data kesehatan peserta didik, yang dimana berdasarkan UKS atau klinik sekolah sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental peserta didik, sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Selain itu juga pelayanan kesehatan di sekolah juga mencerminkan kasih, kepedulian, dan pelayanan Kristen terhadap sesama manusia. Baiklah, sekian dari hasil video saya dalam menjawab 5 soal tersebut. Sekian dan terima kasih. Shalom.